Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahwai yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah kekal namamu ya Bapa di surga, pemelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati lagi hari baru, anugerah baru daripada Bapa di surga di pagi hari ini. Karena itu Bapa mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi anak-Mu, bagi kami semua, dan tempat dimanapun kami berada, sehingga ketika kami memasuki saat teduh persekutuan dengan Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang jahat yang dapat mempengaruhi kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman. Kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi dan di sepanjang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Judul renungan bagi kita, apakah Anda percaya akan Allah? Jadi pertanyaannya, apakah Anda atau kita percaya kepada Allah? Kepercayaan kita kepada Allah diuji saat kita menghadapi kesusahan dan mara bahaya. Dalam ayat firman Tuhan di atas, Rasul Paulus berada di kapal yang membawanya sebagai tawanan ke Roma. Dalam perjalanannya yang panjang dan menelusuri berbagai kota pelabuhan, kapal yang ditumpangi Rasul Paulus diterpa angin dan gelombang yang dahsyat. Karena sudah berhari-hari diombang-ambingkan angin dan gelombang, maka Rasul Paulus memberi kekuatan bagi semua penumpang kapal bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang akan mati, tetapi hanya kapal yang mereka tumpangi akan rusak. Ia yakinkan mereka demikian sesuai pesan malaikat yang melawatnya pada malam sebelumnya. Kisah Para Rasul 27 ayat 13 sampai 24. Di samping ia memberikan kekuatan iman kepada semua penumpang kapal, maka kalimat berikut ini menekankan keyakinannya akan Allah. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Rasul Paulus menegaskan kepada para penumpang kapal bahwa ia percaya kepada Allah. Apakah Anda juga percaya kepada Allah seperti Rasul Paulus? Apakah kita juga percaya kepada Allah seperti Rasul Paulus?
Apakah Anda atau kita percaya kepada setiap janjinya? Apakah Anda atau kita percaya akan kuasanya? Percaya kepada Allah dengan segenap hati berarti menjalani suatu kehidupan yang bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Beberapa hal di bawah ini harus mewarnai kehidupan seseorang yang percaya akan Allah dan kuasanya yang tidak berubah. Yang pertama, kita harus percaya Allah mendengar doa. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Jika kita berdoa atau jika doa kita cocok di hatinya, Ia pasti mendengarkannya. Ia tidak memberi semua yang kita minta, tetapi apa yang kita perlukan. Makanya selalu dikatakan jawaban doa Tuhan itu, atau jawaban doa kita yang pertama adalah Tuhan mengatakan ya, yang kedua tidak, dan yang ketiga tunggu dulu. Ya, jadi Tuhan itu pasti menjawab setiap doa yang kita naikkan. Kemudian yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah hadir dalam pertemuan 2 atau 3 orang percaya. Matius 18 ayat 20. Jika umat Allah bersatu, itulah dasar untuk kuasa Allah dinyatakan dan berkat Allah dicurahkan. Mazmur 133 ayat 3. Jadi kalau hanya 2-3 orang doa kita dijawab oleh Tuhan, maka apalagi kalau satu keluarga, suami, istri, anak-anak, ya, maka tentunya doa itu penuh dengan kuasa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Ia menyertai kita jika kita mentaati perintah agungnya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Melaksanakan perintah agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia adalah tugas setiap orang percaya dan tugas setiap gereja. Seperti yang saya lakukan saat ini dan juga Bapak Ibu lakukan ketika mendengarkan firman dan renungannya di pagi hari ini, kemudian kita berbagi, sama dengan kita telah melaksanakan amanat agung. Jadi firman Tuhan tidak berhenti kepada kita, tetapi kita teruskan baik kepada sanak saudara, keluarga, juga sesama kita, termasuk mereka yang belum mengenal atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan menyertai mereka yang melakukannya dan melengkapi mereka dengan kuasanya untuk melakukannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang keempat, kita harus percaya bahwa Allah menyediakan rumah di sorga bagi mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Hidup ini ada akhirnya, dan itu pasti. Sesudah itu kita kemana? Hanya ada 2 tempat, sorga atau neraka. Sorga disediakan Allah bagi mereka yang percaya Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi sekali lagi,
semuanya pasti ada akhirnya, tetapi pertanyaannya setelah itu kita kemana? Dan jawabannya hanya ada dua, satu ke surga, satu ke neraka. Dan surga hanya disediakan Allah bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang tidak percaya pasti tempatnya ke neraka. Yang kelima, kita harus percaya bahwa ada pahala bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan saja tugas mereka yang terpanggil, tetapi semua orang percaya. Jadi bukannya tugas pendeta, majelis, atau pejabat-pejabat dalam gereja. Jadi tugas semua orang percaya. Semua orang sudah diampuni dosanya, kemudian memperoleh kehidupan atau janji kehidupan yang kekal. Mereka lah atau kita lah yang memiliki tugas untuk melayani Tuhan. Seperti satu contoh yang merupakan kesaksian dari kami sekeluarga ketika Tuhan menyatakan bahwa kepergian anak kekasih kami Efraim Dewantara Duilai pada tanggal 7 Mei 2019, Tuhan menyatakan bahwa dia dipanggil ketika dia berada di puncak pelayanannya. Sementara anak kekasih kami bukan siapa-siapa di dalam gereja, bukan pelayan atau pengurus persekutuan gerakan pemuda ataupun majelis jemaat, penatua atau diaken, tetapi dia hanyalah anak biasa sebagai mahasiswa, selaku seorang mahasiswa, tetapi dari pernyataan Tuhan atau pernyataan Tuhan dia dipanggil ketika dia berada di puncak pelayanannya, maka mengertilah kami bahwa memang sepanjang atau selama hidupnya dan pergaulannya dia selalu membantu rekan-rekannya sampai tuntas. Satu contoh misalnya ketika rekannya datang ke Bali, kemudian membutuhkan tempat tinggal atau kos-kosan, dia yang mencarinya sampai mendapatkan. Kalaupun tidak dapat, pasti dia datang ke rumah menyampaikan, Pak Ma, apakah teman saya bisa sementara tinggal di rumah? Karena memang waktu saya di asrama ada pavilion dan juga tempatnya sebagai base camp, karena dia bergabung di salah satu klub motor, yaitu klub motor Tiger Bali. Nah, itu salah satu contoh pelayanan. Jadi bukan hanya ketika kita menjadi hamba Tuhan atau yang terpanggil untuk melayani Tuhan secara khusus. Siapa saja yang percaya itu harus melayani Tuhan. Allah mempahalai setiap bentuk pelayanan kepadanya. Apakah kita sebagai pegawai, guru, polisi, tentara, hakim, jaksa, pengacara, dan lain sebagainya. Sebagai petani, sebagai peternak, pelaut. 1 Korintus 15 ayat 58. Ia tidak berhutang apapun kepada siapapun. Apapun yang dilakukan kepadanya, jadi apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, ia mempahalainya, ia membalasnya. Semua ini membuktikan bahwa ia hidup, berkuasa, penuh kasih, perhatian,
dan tidak membedakan orang. Ya, kalau kita masih membedakan orang, apalagi status. Ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita perhatikan kembali, ya, supaya kita tahu apakah kita itu percaya kepada Allah. Ya. Nah, ini beberapa hal yang harus mewarnai kehidupan kita. Yang percaya, kita ulangi. Yang pertama, kita harus percaya Allah mendengar doa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah hadir dalam pertemuan 2 atau 3 orang percaya. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Ia menyertai kita jika kita mentaati perintah agung. Yang keempat, kita harus percaya bahwa Allah menyediakan rumah di sorga bagi mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan yang kelima, kita harus percaya bahwa ada pahala bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami baca. Firman-Mu telah kami renungkan. Sesungguhnya kami tidak dapat mengerti dan memahaminya, apalagi melakukannya, jika kuasa Roh Kudus-Mu tidak bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah firman-Mu dalam hati, pikiran, seluruh kehidupan kami, sehingga kami bukan saja menjadi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, tetapi kami adalah pelaku firman-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, terlebih-lebih ketika kami berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin.